Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah teknologi dan media pembelajaran, Bapak Dr. Husni Idris, MPD, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Teknologi Pendidikan di Era Global, Problematika dan Multimedia Pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Muhammad Najwan Mujadid, yang kedua Sinta Adelia Fitriani, yang ketiga Rinita, yang keempat saya sendiri Aisyah Fahira, yang kelima Emiyah Ayusha Fitri, keenam Siti Khalifatul Munawaroh, dan yang terakhir Rahmadian Khairunisa. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua yaitu sesi penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Langsung saja pada sesi yang pertama yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi penyajian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ainiyah Ayusha Fitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, A. Aplikasi teknologi pendidikan di era global. Aplikasi teknologi dalam pendidikan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu dalam segi jumlah, tingkat kerumitan, dan kemampuannya. Media pendidikan sebagai produk dan teknologi pun kita lihat semakin bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Berbagai pilihan teknologi mulai dari yang sederhana ke yang canggih dan mutakhir dikelompokkan oleh Sud sebagaimana dikutip, yakni A. Teknologi audio, B. Teknologi audio dan data, C. Teknologi video, D. Computer based training, D. Computer conferencing, F. Pendidikan dan pelatihan di internet. Baik, selanjutnya, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer lokal atau wide area network dan komputer pribadi atau standalone yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, karena tidak satu pihak pun yang mengatur dan memilikinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmadian Khairunisa. Baik, selanjutnya B. Problematika teknologi pendidikan dan cara mengatasinya. Pertama, kondisi daerah atau wilayah. Perbedaan tersebut membawa perbedaan seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, infrastruktur teknologi, komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, pasokan tenaga listrik, kurangnya dana untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Sedangkan masyarakat yang kaya begitu cepat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Di pihak lain, masyarakat yang kurang mampu masih berkutat dengan teknologi kuno. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk mencari strategi yang setepat-tepatnya untuk menetapkan teknologi pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rinita. Baik, selanjutnya praktik atau pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Bagi banyak guru, terutama yang di pedesaan atau daerah terpencil, akses ke produk teknologi pendidikan yang lain masih berupa impian. Sebaliknya, bagi guru-guru di perkotaan telah banyak yang dapat memanfaatkan kemajuan produk teknologi seperti internet, komputer, multimedia, VCD, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti. Baik, selanjutnya, terdapat perbedaan besar antar daerah atau sekolah dalam menggunakan kemajuan produk teknologi pendidikan untuk pembelajaran. Yang pertama,
karena perbedaan keterampilan pihak guru dalam memanfaatkan kemajuan produk teknologi pendidikan. Yang kedua, karena kurikulum pendidikan guru yang belum memasukkan ICT sebagai bagian yang integral dalam proses pembelajaran. Sikap pendidik yang masih enggan dalam mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi yang baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Adelia. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Baik, pembacaan materi selanjutnya yaitu yang C, multimedia, pembelajaran berbantuan komputer. Pembelajaran berbantuan komputer atau BPK merupakan suatu usaha terdesain dan sistematik untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada pembelajaran dengan mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran yang sistematik. Mahasiswa atau pelajar dapat belajar dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didukung oleh penelitian Mefarage pada tahun 1987 yang menunjukkan bahwa mahasiswa atau pelajar yang belajar secara individual dengan menggunakan bantuan komputer prestasi belajarnya meningkat. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Nur Fahira. Baik, selanjutnya karakteristik multimedia pembelajaran berbantuan komputer. PBK memiliki beberapa kriteria, diantaranya dari sudut pandang guru atau dosen, mudah digunakan baik pembuatan maupun pemanfaatannya, hanya memerlukan pelatihan minimal, memungkinkan pembelajaran dengan cara siswa sendiri, memungkinkan pengendalian pembelajaran sesuai dengan lingkungan. Dan yang kedua dari sudut pandang siswa, lebih pada fleksibilitas, bahan belajar lebih kaya dibandingkan melalui kelas konvensional. Belajar berjalan dengan komputer yang telah tersedia, mencakup materi lanjutan melalui diskusi kelas dan kerja kelompok. Nah, dari paparan di atas, itu diharapkan bahwa PBK ini dapat terus dikembangkan. Selanjutnya, kategori secara garis besar, PBK dikategorikan menjadi dua, yaitu Computer Based Training atau CBT, yang kedua Web Based Training atau WBT. Dan untuk model-model PBK, yang pertama ada model latihan dan praktek, yang kedua model tutorial, yang ketiga model permainan atau game, yang keempat model simulasi, yang kelima model discovery dan inquiry, dan yang terakhir model pemecahan masalah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan materi, dan selanjutnya untuk sesi terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup presentasi ini, dari penjelasan tadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa aplikasi teknologi dalam pendidikan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu dalam segi jumlah, tingkatan kerumitan, dan kemampuannya. Media pendidikan sebagai produk dari teknologi pun kita lihat semakin bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Selanjutnya, tentang problematika teknologi pendidikan dan solusi. Kemajuan teknologi yang awalnya mempermudah dalam membantu mereka dalam dunia kerja, usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Kini efek samping dan kecanggihan teknologi berubah dari solusi yang baik tersebut menjadi masalah. Nah, masalah yang terjadi dalam kemajuan teknologi sangatlah marak, sehingga muncul berbagai macam konten-konten yang bersifat real, dan bahkan konten-konten berita yang bersifat hoax. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk pemateri dan teman-teman semua. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi melalui Google Classroom. Baik, saya tutup presentasi pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.